Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Di dalam klip yang kali ini kita masih akan ngobrol tentang bagaimana pengalamannya kuliah selama pandemi. Saya bersama Ibu Keisha, mahasiswa tahun kedua ya. Ketiga, Pak. Oh, tahun ketiga, sorry. Iya, Iya. tahun ketiga dan semester ini full modus kuliahnya pandemi ya. Eh, Bisa diceritain Bu, gimana pengalamannya, berapa sering harus online setiap hari, mata kuliah apa yang susah yang terasa di semester ini Bu? Kalau untuk semester ini, kan saya kebetulan ambil 9 mata kuliah. Terus kebanyakan itu sinkronus gitu, jadi tatap muka langsung online. Jadi saya biasanya 2 sampai 3 jam per minggu sih. Terus kalau yang susahnya, maksudnya mata kuliahnya ya Pak? Iya, kalau mata kuliah yang terasa cukup sulit, dari kan udah UTS ya, itu mata kuliah apa ya kalau di teknik elektro? Kalau di teknik elektro, mungkin yang susah optoelektronika Pak. Lumayan sulit, banyak teori, banyak perhitungannya juga. Hmm. Terus kayaknya itu sih Pak kalau yang dari elektro. Iya. Oke, oke. Jadi kalau online-nya tatap muka 2 atau 3 jam sehari itu masih masih tidak banyak lah ya untuk 9 mata kuliah. Karena kalau Iya, 9 kali 2 aja, hitungan kita kalau 2 SKS berarti harus berapa? 18 18. jam ya. Tapi Iya kalau Pak. 3 kan atau 2 jam berarti sekitar 15 jam kurang ya online ya. Terus di luar tatap muka berarti apakah banyak tugas Bu yang harus dikerjakan? Kalau tugas sudah pasti banyak sih Pak. Soalnya beberapa mata kuliah tuh ada yang walaupun udah tatap muka, tapi tetap apa ya, absensinya itu melalui tugas gitu Pak. Nah, Hmm. jadi tugasnya makin lebih banyak juga. Apalagi kalau udah ada tugas untuk absensi, terus ada tugas lagi yang PR per minggu. Nah, tambah lebih banyak lagi tugasnya Pak. Gitu. Oke. Nah, dibanding dengan semester genap yang lalu ya, waktu pandemi itu separoh, terus berusaha dosen-dosen dan mahasiswa migrasi ke online ya. Waktu itu online per hari itu seberapa banyak, Bu? Kalau seingat saya tuh bisa sampai 4-5 jam sih, Pak. Iya, Oh, ka- sebanyak itu. karena dosen-dosen masih berusaha memindahkan kuliah yang tatap muka itu langsung ke online begitu aja jumlahnya ya. Iya, iya Pak. Oke. Nah, kalau kalau misalnya diminta membandingkan Bu ya, jadi kuliah katakanlah 2 SKS atau 3 SKS, lebih baik saya tatap muka terus-menerus 2 atau 3 jam atau ya saya tatap muka 1 jam lalu mengerjakan tugas di luar 1 atau 2 jam begitu ya. Itu yang mana yang lebih buat belajar itu lebih baik, Bu? Em, Kalau ini sebenarnya saya ada dua tanggapan sih Pak untuk yang ini ya. Kalau Hmm. yang satu mungkin beberapa orang lebih suka yang ya udahlah kelas aja gitu kan. Yang penting dosennya udah kasih tahu ke kita apa aja materinya, jelasin satu persatu, terus udah gitu kan, udah selesai kan. Hmm. Nggak usah tugas-tugas lagi, kita harus cari waktu lagi bikin tugas. Nah, tapi ada juga orang yang mungkin karena mungkin pemahaman dia akan sesuatu tuh nggak cuman dari ya, maksudnya nggak cuman berdasarkan dari apa yang dosen bilang di kelas kali ya Pak. Dia mungkin lebih suka research sendiri, bisa belajar lebih detail sendiri gitu. Makanya dia lebih suka dapat tugas aja gitu daripada harus dengerin ocehan dosen di kelas gitu Pak. Heeh. Mungkin ada dua itu sih. Kalau Bu Kesia lebih suka yang mana? Saya lebih suka yang kedua sebenarnya Pak. Iya, Yang lebih baik tatap mukanya ya 1 jaman aja terus habis itu ngerjain tugas begitu ya. iya kayak gitu. Nah, ini saya menduga ya bahwa kalau yang lebih suka yang ya udah tatap muka aja lah, dan itu kan modus sebelum pandemi juga gitu ya, di ruang kuliah aja lah dengerin aja dosen gitu ya. Itu lebih terasa bisa lebih enak terasanya karena kita kebanyakan pasif ya kalau di kelas atau katakanlah di Zoom. Cuman versi Zoom yang online digital itu lebih membosankan aja ya daripada di kelas ya. Iya Pak. Kalau di kelas masih bisa ngelirik keluar jendela, kalau di Zoom mau ngelirik kemana gitu ya kan. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah ya, katakanlah sekarang ujian itu kan kebanyakan dosen jadi ujiannya open book ya.
Iya, Karena iya kan, benar. iya kan, terus mungkin juga level soal ujian lebih susah ya. Eh, Pembelajaran yang seperti apa yang mungkin potensi lulus ujiannya itu dengan soal yang lebih susah itu lebih tinggi? Apakah yang oh ya udah kalau 2 atau 3 SKS itu aja tatap muka eh, dicekokin ya, dan mungkin juga tatap mukanya ya latihan soal sekalian ya, latihan soal ujian gitu ya, atau ya lebih baik tetap tatap muka ya dibatasin ya 1 jam terus abis itu ngerjain tugas yang lain. Itu potensi nanti lulus ujian soal-soal open book yang mungkin lebih susah, itu yang mana menurut Bu Kesia yang lebih tinggi? Eh, Kalau menurut saya yang kedua sih Pak sebenarnya. Soalnya kadang kalau misalnya kita cuman apa ya udah dengerin nih ocehan dosen 2 jam gitu terus nggak ada tugas sama sekali, itu tuh kadang kita males ngeliatin lagi gitu Pak, kayak udahlah skip 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 aja gitu. Sedangkan kalau kita kerjain langsung tugasnya itu tuh kita lebih dapat feel-nya gitu loh Pak, oh ternyata ini kayak gini gitu. Jadi kita cari tahu lagi kira-kira rumus yang ini tuh datangnya dari mana, kenapa bisa kayak gini gitu. Soalnya kadang dosen kan kayak ya udah dari sini jadi ini jadi ini jadi ini gitu. Nah, kalau kita bikin sendiri lebih ngerti sih sebenarnya gitu. Oh, oke, jadi kalau ngerjain tugas ada repetisi, lebih ada pengulangan, terus lebih ada pengertian ya karena nggak di skip aja begitu ya. Iya, Tapi pasti memang lebih capek ya kuliah yang seperti itu ya. iya Pak, lebih capek sih. Nah, terus kalau ada mahasiswa lain ya butuh, saya percaya Bu Kesia nilainya cukup bagus ya. Eh, Kalau ada tips atau anjuran nggak Bu untuk mahasiswa yang kuliah semasa pandemi ini, gimana ya cara kuliahnya supaya keberhasilan itu lebih tinggi? Um, Sebenarnya kalau mungkin cara saya cukup ekstrim sih ya Pak. Oh, gimana tuh Bu? Saya tuh kan kebanyakan dari kuliah-kuliah sekarang tuh di-record gitu kan Pak. Hmm. Iya, jadi setiap kelas kalau tatap muka saya ngetik nih, saya catat semua apa yang dikasih tahu oleh dosennya. Nah, tapi nanti H-1 atau H-2 sebelum ujian, saya nonton lagi recordingnya dari awal sampai akhir selama 6 topik itu. Nah, jadinya saya dapat apa ya, ke-refresh lagi gitu Pak, materinya dari awal sampai akhir tuh kayak gimana. Makanya saya siap banget kalau ujian. Tapi itu ekstrim banget sih, saya kayak gitu Pak. Cuman kalau yang lain mungkin sesuai cara belajar masing-masing kali ya Pak. Kalau misalnya mereka lebih suka yang cuman apa namanya ngerjain PR aja, terus lihat sebenarnya dosennya tuh paling bisa ngeluarin soal kayak gimana sih gitu. Nah itu terserah mereka juga sih sebenarnya. Nah, ekstrim itu eh, kan tetap harus ngerjain tugas ya, karena kan tugas ditungguin di sistem terus kumpul atau enggak kan. Berarti Iya Pak. ekstrim itu yang dimaksud adalah nambah nyatet pas lagi Zoom gitu ya, pas lagi denger kuliah, Iya. tambah nonton lagi semua filmnya pas menjelang ujian begitu ya. Iya, Pak. Soalnya kadang di ujian tuh bisa jadi ada soal-soal yang nggak ada di PPT materi, tapi dosennya ngomong secara langsung gitu. Nah, itu yang biasa tricky sih. Jadi saya mencoba untuk nyatat semua yang diomongin dosen, apalagi kalau yang kayak dibilang, ini penting ya, jangan lupa gitu. Nah, di situ. Nah, Bu Keisha nyatetnya itu apakah buka Word terus ngetik atau pakai pena gitu terus nyatet di kertas? Itu apa yang dilakukan? Kalau sekarang saya ketik sih, Pak, semuanya. Oh, oke, Iya, diketik ya. iya. Tapi kan diketik sembari orang ngomong juga kecepatannya jadi harus tinggi ya. Iya, Atau lumayan, Pak. diringkas lagi supaya nanti lebih gampang dibaca kalau misalnya buat belajar. Ada trik tertentu nggak? Oh, kayak yang saya bilang tadi sih, Pak, saya ketik. Kadang kalau saya nggak males, kata per kata saya ketik, Pak. Terus kalau misalnya ada yang apa ya kecepatan gitu, ya udah saya ringkas aja. Nanti pas saya nonton lagi, rewatch lagi recordingnya, saya itu apa lengkapin lagi itunya materinya gitu. Oh, jadi Gitu sih, Pak. catatannya pun direvisi kalau pas lagi Iya, Pak. nonton lagi gitu ya. Iya. Oh, oke oke. Berarti teman-teman yang kalau mau belajar buat ujian bisa pinjem catatannya ya, terus tahu-tahu ini ya punya banyak ilmu ya. Waduh. Tapi kayaknya pun apa ya, mau baca lagi agak mager sih Pak. Kan lebih enak kalau kita apa namanya dengerin daripada baca lagi kan. Itu cuman buat review saya aja sih Pak sebenarnya.
Oh, oke oke. Nonton itu ya yang buat review itu lebih menolong ya. Iya. Oke, thank you Bu Kesia untuk diskusinya. Semoga sukses ya untuk ujian akhirnya. Iya, thank you, Pak.